airnya keluar dari pipa secara berputar, kemudian dilanjutkan ke pre-filter yang kedua, lalu masuk ke filter mekanis. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nilaku. Ini adalah video series untuk budidaya ikan nila dengan menggunakan kolam fiber. Di sini adalah persiapan terakhir sebelum kita memasukkan media filter. Di sini bisa dilihat saya menggunakan arus deras dan juga venturi di sini. Jadi saya selang-selingkan, ada yang menggunakan arus deras dan ada yang menggunakan venturi. Di situ saya juga menempatkan titik-titik aerasi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air. Jadi supaya memaksimalkan pertumbuhan ikan juga, jika diberikan kondisi oksigen yang melimpah, maka pertumbuhan ikan juga lebih cepat dan lebih sehat. Berbicara mengenai persiapan pengisian media filter, yaitu pertama adalah filter mekanik terlebih dahulu. Jangan lupa untuk filter mekanis kita harus merendamnya dan mencucinya terlebih dahulu. Ini saya rendam selama kurang lebih 2 hari dengan air yang sudah saya campur dengan larutan blue chopper. Jadi larutan blue chopper di sini berfungsi sebagai antiseptik. Ini dia produknya, bisa dilihat produk dari Boster. Saya menggunakan ini sebanyak setengah tutup botol yang kemudian saya pakai untuk merendam jaring-jaring nelayan ini. Jadi tujuannya supaya lebih steril, supaya jaring nelayan ini tidak ada bakteri-bakteri yang merugikan atau parasit yang bisa merugikan ikan kita. Ini adalah proses belajar, jadi di sini saya menggunakan arus deras dan di ujung sana juga arus deras, dan 3 kolam ini menggunakan venturi. Nanti dari sini kita bisa melihat mana yang lebih efektif dan kita akan menggantikannya. Ini juga fungsi dari pre-filter, bisa dilihat di sini airnya keluar dari pipa secara berputar, kemudian dilanjutkan ke pre-filter yang kedua, lalu masuk ke filter mekanis. Lalu ada filter biologis di sini, ada 2. Jadi 2 tong ini akan saya fungsikan sebagai filter biologis. Jadi saya sudah tes aerasinya untuk memastikan oksigen yang disemburkan sudah cukup kuat ya. Semburan oksigen yang perlu kita keluarkan di sini harus kuat karena berfungsi untuk mengaduk coldness. Di sini saya juga melakukan perubahan di tong sebelum sump filter. Ini akan saya fungsikan sebagai filter anoksik. Penjelasan lebih lanjut tentang filter anoksik mungkin saya ulas di video selanjutnya. Tong terakhir berfungsi sebagai sump filter, di mana saya juga memberikan oksigen di sini agar air yang dialirkan sudah memiliki kadar oksigen yang terlarut cukup tinggi. Kembali lagi ke filter biologis, ya. Ini saya sudah siapkan bagian dari part untuk tes juga apakah semuanya berfungsi dengan baik. Dan saya juga sudah menyediakan di sini ada coldness. Saya beli online di marketplace, ini sebanyak 10 kg. Jadi rencananya ini akan saya gunakan di masing-masing filter biologis yang ada di sini. Jadi setiap tong akan berisi masing-masing 5 kg coldness. Bisa dilihat juga di sini cara instalasi pemasangan pipa udaranya supaya tidak mengganggu penutupan dari tong itu sendiri. Jadi yang bagian atas ini adalah saluran udara, di mana ini dipompa dari mesin Resun LP100. Jadi dari mesin ini udara akan dialirkan bercabang, satu menuju kolam dan satu menuju ke tong filtrasi tadi.
Yang harus diperhatikan di sini adalah kedua filter biologis ini harus tertutup dari sinar matahari. Karena bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter akan mengurangi keaktifannya ketika dia terkena sinar matahari. Oleh karena itu, kita harus tutup seperti ini ya. Oleh karena itu, mengapa tadi pipa udaranya ada di samping dari tong supaya tidak mengganggu pada saat kita tutup seperti ini. Ya, ini seperti ini pipanya. Nah, ini dipasang di luar tong seperti itu. Jadi supaya tidak mengganggu tutup tongnya. Jadi ketika kita suatu saat membuka tutup tongnya, tidak ada kabel yang menggelantung dan mengganggu proses pembuka atau menutup tutup itu sendiri. Bagi teman-teman yang bingung bagaimana caranya supaya air yang masuk dari kolam budidaya tidak membuat luber tong-tong filter di dalamnya, mungkin saya sedikit memberikan penjelasan dan semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jadi intinya air yang disemburkan oleh samteng ini yang dialirkan ke kolam yang ada di sini ya, itu akan menyedot air yang ada di permukaan tong ini. Lalu karena terhubung dengan tong sebelumnya, maka air dari tong sebelumnya akan tersedot gitu ya. Begitupun tong yang ada di sini, dia akan menyedot air yang ada di tong sebelumnya juga. Jadi semua tong akan bekerja seperti itu. Setiap aliran air akan disedot oleh pompa udara. Pada dasarnya air yang dikeluarkan ke pre-filter pertama ini, yang mana itu berasal dari semua kolam yang ada di sana, itu dialirkan ke sini karena ada perbedaan tinggi permukaan air. Yang mana tinggi permukaan air tadi disebabkan karena air yang ada di samteng ini disedot oleh pompa dan kemudian dialirkan ke setiap kolam gitu ya. Jadi intinya apa yang dikeluarkan oleh pompa ini ya yang ada di sini, itulah air yang akan kita terima juga di filter yang pertama ini. Jadi semuanya akan berurutan seperti itu, semuanya akan saling sedot dan semuanya akan rata. Dan jangan lupa sebagai langkah terakhir untuk memastikan tidak ada kotoran dari luar yang masuk, kita menutup semua tong ini dengan penutupnya kecuali satu samteng di sini karena berfungsi untuk mengontrol juga ketinggian airnya apakah normal atau tidak. Saya rasa itu aja di video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.